Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Al-Bahri dari kelas 4D. Di sini kita akan membahas tentang profil Ahmad Hasan. Beliau adalah seorang ulama, pemikir, dan tokoh pembaharuan Islam yang terkemuka di Indonesia. Ia dikenal sebagai guru utama Persatuan Islam atau biasa dikenal Persis, dan berperan penting dalam gerakan modernisasi Islam di abad ke-20. Ahmad Hasan sendiri lahir di Singapura, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1887. Ahmad Hasan berasal dari keluarga keturunan India dan juga Mesir. Sejak usia dini, ia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan guru-guru lainnya. Termasuk juga dia mempelajari bahasa Arab, Melayu, dan juga Tamil, serta juga mempelajari bahasa Inggris. Beliau aktif sebagai wartawan dan juga penulis di berbagai media seperti majalah Nurul Islam pada tahun 1926. Lalu, ia juga bergabung dengan Persis dan menjadi tokoh sentral di dalamnya. Di dalam organisasi tersebut, ia mendirikan pesantren di Bandung tepatnya dan Bangil, serta menghasilkan banyak karya tulis dalam bidang agama dan pendidikan. Nah, kita bahas tentang pemikiran Ahmad Hasan dalam pendidikan. Ahmad Hasan sendiri memiliki pandangan yang progresif dalam bidang pendidikan Islam. Beberapa pemikiran utamanya itu, pertama, kita tentang tujuannya itu mencetak individu yang berakhlak dan mulia dan mampu berdakwah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis gitu. Terus di kualifikasi gurunya, pemikiran beliau tentang pendidikan itu di kualifikasi guru. Nah, guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentunya, dan juga mengamalkan ilmunya dan mengajarkan semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan atau materi. Nah, selanjutnya itu ada syarat pendidik atau murid diharapkan berkomitmen untuk beribadah hanya kepada Allah, memiliki akhlak yang baik, dan bersedia berdakwah setelah menyelesaikan pendidikan. Jadi mengenyam pendidikan hanya mengharapkan ridha Allah, dan ketika selesai pendidikan siap untuk berdakwah gitu, ya kan. Selanjutnya di metode pengajaran atau metode pendidikan itu beliau menggunakan pendekatan interaktif seperti diskusi, tanya jawab, ceramah, dan debat untuk mendorong pemahaman kritis. Nah, terus yang terakhir di bagian evaluasi. Di evaluasi sendiri, evaluasinya dilakukan secara lisan dan juga tulisan, termasuk hafalan, terus juga ujian tertulis untuk yang berguna untuk menilai pemahaman siswa secara menyeluruh gitu. Nah, Ahmad Hasan juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan saja, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya yang begitu luas seperti matematika, fisika, kimia, geografi, sejarah, terus juga bahasa-bahasa yang lainnya, lalu juga macam-macam pembelajaran umum lainnya, itu sebagai bekal dalam berdakwah. Nah, pemikiran pendidikan Ahmad Hasan juga tentunya memberikan kontribusi yang signifikan gitu dalam pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia tentunya. Nah, dengan menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi, serta pentingnya akhlak dalam proses pendidikan, juga tentunya itu sangat berpengaruh dalam proses pendidikan yang ada pada Indonesia ini. Jadi pentingnya proses
peningkatan pengembangan akhlak juga tentunya berpengaruh. Untuk apa? Untuk keberlangsungan pendidikan Indonesia. Karena ketika terjadinya sebuah pembelajaran atau apa, tentunya kita harus juga mendidik akhlak dari seorang siswa gitu. Karena ketika mereka selesai mengenyam pendidikan gitu kan, tentunya mereka akan berbaur di masyarakat, dan itu hal yang menjadi titik sentral utama adalah masyarakat akan melihat bagaimana akhlak seorang anak tersebut, terlebih-lebih ketika anak tersebut lulusan dari pondok pesantren ataupun dari sekolah agama seperti MTS atau MA gitu. Itu tentunya akan memberikan pemikiran yang lebih atau harapan yang lebih dari masyarakat untuk anak tersebut. Maksudnya apa? Ketika anak dari lulusan pesantren ataupun lulusan MTS atau MA gitu, dari lulusan lembaga pendidikan agama gitu, tentunya masyarakat akan beranggapan atau berpikir bahwa anak ini memiliki akhlak dan kepribadian yang baik karena anak ini lulusan dari pondok pesantren ataupun lulusan dari lembaga pendidikan Islam gitu. Dan pastinya hal itu menjadi perhatian lebih dari masyarakat mengenai akhlak seorang pendidik, seorang siswa gitu. Oleh karena itu kita sebagai pendidik tentunya harus mengajarkan dan menekankan dan juga memperbaiki akhlak siswa dan juga membimbingnya agar seorang siswa itu memiliki akhlak yang baik sehingga di masyarakat bisa diterima ataupun memenuhi ekspektasi masyarakat, dan juga tentunya menjadi hal positif bagi lembaga pendidikan Islam, dan makin banyak orang-orang yang menyekolahkan anaknya di pendidikan Islam ataupun lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, MTS, dan juga MA. Mungkin itu sekian dari saya mengenai profil Ahmad Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.